Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas satu yang paling penting, yaitu ridho. Ridho Allah itu yang paling dicari oleh orang yang beriman, dan ridho Allah juga bergantung pada ridhonya orang iman kepada Allah. Jadi saling timbal balik gitu ya. Allah ridho kepada orang mukmin dan orang mukmin ridho kepada Allah. Salah satu yang paling diridhoi Allah, yang paling disukai Allah, ini ada sebuah hadis disebutkan bahwa Allah Ta'ala menciptakan 300 akhlak yang baik. Barang siapa menemuinya dengan salah satu akhlak darinya bersama tauhid, ia pun masuk surga. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, apakah di dalam diriku terdapat salah satu darinya? Tanya kepada Nabi kan Abu Bakar. Nabi menjawab, semuanya ada padamu ya Abu Bakar. Dan yang paling disukai Allah Ta'ala diantaranya adalah kedermawanan. Dermawan yang paling disukai Allah. Nabi melanjutkan, kulihat mizan, timbangan, mizan itu timbangan, diulurkan dari langit. Maka aku diletakkan di satu sisi dan umatku diletakkan di satu sisi yang lain. Maka timbanganku mengungguli mereka. Jadi Nabi itu karena kebaikannya, bobotnya itu lebih kuat, lebih berat, lebih berbobot dibanding seluruh umatnya. Impresif ya. Kemudian posisi yang kedua, Abu Bakar diletakkan di satu sisi dan didatangkan umatku lalu diletakkan di sisi yang lainnya. Maka timbangan Abu Bakar mengungguli mereka. Jadi Abu Bakar ini dipisahkan dari umatnya di sebelah sini, tapi Nabi pergi di sebelah Nabi. Nah ini umat Nabi yang selain Abu Bakar, jadi masih unggul Abu Bakar. Nah apa yang paling diridhoi Allah dari Abu Bakar, yaitu sifat dermawan. Abu Bakar itu dikisahkan juga dalam riwayat itu yang paling dermawan, yang paling senang sedekah. Paling senang sedekah di antara seluruh umat Nabi. Jadi kalau Nabi misalkan ini dapat wahyu untuk membangun suatu daerah atau untuk menolong suatu wilayah gitu ya, dibutuhkan dana. Begitu Abu Bakar tahu Nabi membutuhkan itu, maka semua harta kekayaan Abu Bakar itu diserahkan. Ini buat Nabi untuk program itu. Nabi sendiri yang menolak, nggak boleh semuanya, kata Nabi. Kamu harus menyisakan untuk kamu dan untuk keluarga kamu gitu. Jadi sama Nabi hanya diizinkan sebagian. Itu dalam kisah-kisah ya gitu. Dan ini tadi juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dinukil oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya. Jadi yang paling disukai, yang paling diridhoi Allah dari Abu Bakar, dari khalifah pertama Abu Bakar, yaitu sifat dermawannya. Maka kita juga perlu meniru sifat dermawan yang bagus dari Abu Bakar dan dari Rasul juga. Rasul juga sangat dermawan. Rasul lebih luar biasa lagi, memberikan seluruh hidupnya untuk umat, segalanya untuk umat. Nah, itu salah satu yang sumber ridho dari Allah, yaitu kedermawanan. Nah, yang kemarin kan kita juga nanya juga, apa sumber ridho dari Allah? Bisa juga, yaitu ridho dari orang tua. Nah, maka yang kalian masih punya orang tua, berebut-rebutlah, berusaha mendapat ridho dari orang tua. Nah, itu pintu yang sangat mudah. Yang sangat mudah. Ya, termasuk yang sangat mudah karena ada di depan mata gitu ya. Dibanding dermawan menyerahkan semua yang dimiliki kan gitu. Kan mencari ridho orang tua termasuk yang paling mudah di antara pengorbanan yang lain. Dan ridho ini juga sebenarnya adalah buah dari perjalanan yang kita bahas, dari pendidikan karakter yang kita bahas dari awal, yaitu bagaimana kita bisa ridho, dan insya Allah Allah juga ridho kepada kita, dimulai dari taubat. Nah, taubat itu di Indonesia kesannya kayak negatif ya.
Tobat itu kayak orang berbuat salah, kemudian baru tobat, kan gitu. Nah, padahal tobat itu memang ada arti kayak gitu. Tapi ada arti juga kalau mau diartikan positif, tobat itu adalah proses memperbaiki diri terus-menerus. Itu tobat. Karena tobat itu kalau akar katanya adalah kembali mendekati Allah. Itu artinya taubat. Orang yang kembali mendekati Allah itu taubat. Dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki diri. Jadi problem pertama bagi umat manusia itu adalah tidak mau memperbaiki diri. Itu problem pertama. Dan itu sudah disebutkan dalam kisah awal penciptaan manusia, kan? Yaitu yang diwakili oleh iblis di sana. Keunggulan manusia adalah justru karena mau bertobat, memperbaiki diri, dicontohkan oleh Nabi Adam. Jadi kalau kita sering ceritakan ya, bahwa iblis itu kan disuruh bersujud kepada Nabi Adam. Tapi iblis menolak. Loh, kenapa kamu nggak mau sujud? Ini tanya Allah kepada iblis. Allah tentunya sudah tahu juga alasannya. Tapi biar terjadi dialog kan. Iblis alasannya, aku tidak mau bersujud. Adam itu engkau ciptakan dari tanah. Sedangkan aku engkau ciptakan dari api. Api itu lebih tinggi dari tanah, kata iblis. Nah, tidak mau bertobat, sama Allah disuruh keluar dari surga, masih menantang iblis juga. Bukannya bertobat, minta, aku berilah waktu, jangan langsung dihabisi gitu. Karena dengan waktu yang diberikan ini, iblis akan balas dendam kepada Adam dan anak turunnya. Enggak tobat juga iblis itu. Begitulah seterusnya. Jadi orang yang tidak mau bertobat, itu resikonya berat. Sedangkan Nabi Adam di cerita yang kelanjutannya, itu kan dengan Siti Hawa hidup bersama, dan akhirnya tergoda juga kan, dari bisikan setan itu. Makan buah khuldi ceritanya. Karena itu satu-satunya buah yang dilarang dimakan. Dan begitu sadar, tidak perlu diingatkan Nabi Adam dan Siti Hawa itu. Langsung bertobat. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa itu langsung bertobat begitu sadar. Ya Allah, aku sudah salah, kami sudah salah, karena berdua ya, telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, seandainya engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan seandainya tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, maka sungguh kami termasuk orang-orang yang sangat rugi. Allah langsung mengampuni. Allah itu Maha Pengampun. Jadi kunci pertama untuk kita memperbaiki diri adalah kita memang mengakui ada kesalahan di diri kita. Dan manusia itu pasti punya salah, banyak sengaja dan tidak sengaja. Maka kita mengakui ada masalah itu, ada kesalahan, dan kita memperbaiki diri. Silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Masalah terbesar dari umat manusia adalah absence of emergence. Ketiadaan rasa darurat, ketiadaan rasa gawat, ketiadaan rasa berdosa. Itu kesalahan terbesar saat ini. Salah satunya kalau umat dunia, ini salah satu rumusan pemikir Itali, itu adalah ketidakadaan sense dari masalah alam. Termasuk yang sekarang kita alami ini, yaitu tidak mau melindungi alam, menyedot kekayaan alam semaunya. Salah satunya kelelawar kan, yang diduga sekarang. Kelelawar dimasak, diambil begitu saja untuk pengobatan atau untuk kuliner, dan diduga yang menyebabkan COVID. COVID itu ada di tubuh kelelawar, tapi tidak masalah tubuh kelelawar. Begitu pindah di tubuh manusia, COVID-nya bermutasi dan bisa menyebabkan sakit dan pandemi kayak sekarang COVID. Salah satunya itu. Jadi umat manusia di dunia itu kurang sense-nya untuk melindungi alam. Padahal manusia itu perlu melindungi alam, sehingga alam juga melindungi manusia. Yang kedua adalah sekarang juga perubahan iklim. Siapa yang tanggung jawab perubahan iklim? Iklim kan bumi, gitu ya. Memangnya gue harus tanggung jawab terhadap iklim? Nah itu kan, semua nggak ada yang merasa tanggung jawab. Padahal iklim ini dengan adanya mesin-mesin pabrik, kendaraan, pesawat dan sebagainya, nah iklim mulai berubah. Jadi bumi lebih panas ya.
sehingga kutub mulai mencair, mulai banyak yang mencair. Nah, kalau iklim ini berubah beneran, sudah ada bencana, itu nggak bisa balik kondisinya, sangat sulit. Jadi bahwa sense kesalahan kita, sense emergensi itu perlu dimunculkan bahwa kita perlu menjaga iklim. Gimana caranya? Salah satunya ya hidup dengan meminimalkan konsumsi energi, terutama energi batu bara, energi listrik, ya energi itu ya minyak, itu harus hemat mungkin, bensin dan sebagainya harus menghemat gitu. Mentang-mentang punya uang keliling kota terus, itu bisa merubah iklim yang kalau terjadi itu bisa gawat. Dan kalau nggak tobat, nggak menyadari itu bahaya untuk seluruh umat manusia, kehidupan umat manusia. Dan kemudian yang ketiga yang sense-nya juga kurang itu adalah kesenjangan, terutama kesenjangan ekonomi. Jadi orang yang kaya sekarang itu makin kaya, orang yang miskin makin miskin, apalagi pandemi. Pandemi ini yang kaya masih tetap makin kaya, atau setidaknya tidak berkurang, yang miskinnya makin jatuh sekarang itu. Jadi kesenjangan makin tinggi. Tapi orang-orang, loh, kamu miskin kan salah kamu sendiri, kamu nggak mau kerja. Kamu kenapa miskin? Nggak mau sekolah. Kenapa kamu miskin? Nggak mau berusaha. Loh, katanya begitu, salahnya orang miskin sendiri katanya. Tapi nggak bisa begitu. Karena kesenjangan ini masalah bersama. Penyebabnya adalah, ya salah satunya karena orang kaya mendapat kekayaan lebih besar, jauh lebih besar daripada orang miskin. Apalagi dengan sistem kapital yang begitu kuat. Jadi orang kaya tuh tidur aja, keuntungan kapitalnya jauh lebih besar dari orang miskin yang sehari kerja 25 jam atau sehari kerja 50 jam, masih kalah. Itu kalau bisa sehari 50 jam kerja, sehari juga cuma 24 jam. Jadi kesenjangan sangat tinggi. Sehingga ini perlu solusi, perlu sebuah kesadaran bahwa kita punya masalah bersama manusia. Sehingga kita perlu tobat semuanya, tobat seluruh dunia untuk perbaiki kehidupan bersama. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.